Hola diablos, takana jo kampuang, indua ayah adia sadonyo. Cis, faja sekali, cis, memang faja sekali. Pelan-pelan Pak Supir. Godong waru, godong kemangi, ojo seru-seru, mengko bojoku tangi. Yuhu, pagelaran tanpa arah kembali hadir di rumah Anda yang ada paving block dibungkus kertas kado buat ganjel pintu. Sebuah pagelaran yang telah didamba-damba segenap metskang di Seantero SD Bokong di Sleman. Ya, kami persembahkan pagelaran tanpa arah 69.0, sebuah pagelaran tanpa navigasi namun dengan pembahasan topik yang presisi serta impotensio zakari monokotilatif. Seperti biasa, sebelum kita ke pembahasan topik, marilah kita semua terlebih dahulu menyanyikan dengan lirih sebuah lirik dari himne orang-orang yang kalau pacarnya pilek dikit langsung panggil ambulan, tetapi giliran emaknya batuk-batuk diceletukin es terus. Sebelum kita ke pembahasan topik yang senantiasa aktual, di meja ini saya akan memperkenalkan para kolega saya. Sebelah kanan saya Megdeni Wardana, peranakan Koteka Mbotan Tular, dan Dustin Tiffany, peranakan Testis Tunggul Ametung. Saya kembalikan ke moderator. Botan Tular tuh ternyata bikin koteka juga. Iya, ini kalau yang belum selain keris. Bukan keris, jadi kotekanya tapi bentuk kayak keris gitu-gitu. Oh. Jadi titiknya itu ikut. Jadi pas kalau dibuka tuh titiknya kayak keris gitu. Benar, karena itu udah bertahun-tahun. Yang awalnya titiknya lurus, karena kotekanya kayak keris, ikut gitu, seterusnya. Tapi itu bisa diluruskan kalau dimasukin ke penyanyi dangdut. Nah. Kan masuk keris, keluar pedang gitu. Oh, sarung. Ada sarung. Ya, betul. Oke, terima kasih untuk pakar politik dunia yang sudah membuka acara ini. Ya. Dan dari tadi menyinggung-nyinggung tokoh-tokoh drama kolosal. Betul. Yang mana? Serta dari Tunggul Ametung, dan salah satu yang kita bahas Kris. Ada apa sih dengan benda-benda pusaka ini yang kita lagi bahas? Karena kebetulan saya ada proyek tipis-tipis yang nanti bakal tayang di tanggal 18 Juli. Iya. Saksikan. Iya. Oke, terima kasih. Ini bukan film perdana lo tapi kan? Bukan. Terima kasih rekan Dustin atas pancingannya. Luar biasa sekali. Thank you banget lah. Nih nggak bayar. Lo harus bayar lo. Tapi kita support beliau Support karena lah ya, kita support ya. sekali lagi kita akan spoiler bahwa di situ Coki banyak improvisasi tentang opening tanpa arah. Betul sekali. Jadi dialog lawannya siapapun dialognya opening tanpa arah. Scene saya pasti ngebukanya scene itu dengan Opening tanpa arah. Manggil semua orang situ match Kang. Betul, Metka. Ya, oke. Kita akan langsung saja ke topik pembahasan kita kali ini. Ini cukup berat sebenarnya. Cuman kebetulan rekan-rekan kolega-kolega saya ini memang ahli di bidangnya. Yang pertama adalah Coki Anwar. Dia adalah seorang pakar politik dunia. Dan juga ada Dustin, perwakilan dari Dubes Indonesia yang tinggal di Amerika. Yes. Ya? Yes. Oke. Pemilihan Presiden Amerika Serikat seperti yang kita ketahui sekarang lagi ramai ya. Yang bakal digelar November tahun 2024 itu kembali mempertemukan antara Joe Biden dan Donald Trump. Dua orang itu lagi ya. Betul, karena tahun 2020 pun mereka berduel dan akhirnya Donald Trump kalah. Yes. Terus juga ramai juga banyak sekali pendukung-pendukung Donald Trump yang menolak hasil pemilu. Tapi tetap akhirnya Biden yang memaju. Dan sekarang dipertemukan kembali nih. Kalau saya pribadi ya sebagai orang awam atau orang Indonesia ngelihat Biden kayaknya sudah tidak mampu untuk memimpin sebuah negara karena pelongo gitu kayak Penggebrakannya juga ya. Pelongo Anda menyinggung pemimpin negara tertentu. Pelongo juga soalnya. Spesifikasi. Negara tetangga kita. Siapa? Myanmar. Presiden Myanmar. Myanmar.
Myanmar. Pelongo-pelongonya beliau tuh terlihatnya pelongo-pelongo tapi kerjanya kan gesit. Bagus kerjanya. Banyak infrastruktur. Dan sekarang KN. sudah sampai ke titik kepala Garuda sedang dipermasalahkan. Enggak. Kepala Garuda sekarang untuk ditengokkan ke kiri sekarang. Kacang atom itu. Akhirnya ditengoknya ke depan. Oh, lagi dikeretak gitu ya, Garuda. Nah, itu lambang negara loh. Anda bercandain lambang negara. Bukan bercanda lambang negara. Kecuali kacang Garuda ya. Kacang Garuda, iya. Gedung yang pada saat ini yang sekarang sedang dipasang dari logo stadion. Rambut Garuda itu sedang dilas. Karena las yang akan jadi pada saat nanti itu salah satu tuguh dari istana negara yang akan dibangun. Las apa yang bisa bikin goyang? Apa? Las apa tuh? Las kecap. Itu di episode sebelumnya juga udah pernah. Saya ulang. Las apa yang bisa nyanyi? Las apa yang bisa nyanyi? Las apa yang Lastri? Salah. Bisa dong, Lastri. Tapi bukan itu. Lah. Terserah saya. Lasti. Ya. Gimana sih? Lasti Wilar. Lasti Wilar. Iya sih, tapi bukan itu, saya punya jawaban sendiri dong. Boleh dong, di spill. Lasso. Saya mau jawab itu ada kecepatan doang. Oke, thank you. Gak ketebak dong. Gak ketebak, enggak sama sekali. Yang penting dikeluarin aja. Iya, dikeluarin aja dulu. Ada lagi nggak? Ada lagi ya? Ada. Coba. Las apa yang bikin nggak jelas? Betul. Lasik. Makanya dia harus lasik supaya melihat sesuatu. Kan jelas. Kalau justru las apa jadi jelas bisa bikin jelas dong. Bikin jelas. Enggak, sebelum las. Sesudahnya after. Back to topic. Ya, back to topic. Baik, saya pengen nanya nih, Anda kan sudah berapa lama sih Anda jadi dubes di Amerika tuh? 38 tahun. Umur Anda dari berapa? Lahir. Udah dari Umur dubes. Anda berapa? 32. 6 tahunnya kemana? 6 tahunnya itu masih gali resik sebelum jadi manusia. Ya. Itu Anda sudah dinobatkan menjadi dubes. karena saya keturunan sana ya emang ngejabat di salah satu pemerintahan. Makanya gampang tuh nyodorin anaknya gua dah. Oh gitu. Iya. Emang lagi tren banget ya nyodorin anak itu ya. Sudah dari dulu. Oh, sudah dari dulu. Bahkan itu di AS tersebut saya pun akhirnya disodorin untuk menjadi bagian dari pemerintahan tersebut. Mohon maaf ini saya potong sedikit. Kenapa namanya dubes ya? Kepanjangannya dubes adalah Nih, Dustin terbaik, dubes. Dustin terbaik. The best. Oh, Dustin Best. Iya, makanya. Ada apa mau kemana nih? Enggak, tadi kepanjangan aslinya. Duta besar. Ya. Padahal vokalis Ceylon Seven kan kurus-kurus aja perasaan. Ini masalah Anda mempermasalahkan perawakan seseorang loh. Saya emang body shaming. Emang? Kenapa? Ada masalah apa? Ada masalah dong. Apa masalahnya apa? Masalahnya kenapa Anda turut serta repot dengan berat badan seseorang? Justru perawakan saya seseorang. ingin mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Itu betul. saya duta olahraga di 2019. Jadi dia tuh suka merasa alergi kalau ketika ada orang yang mungkin lebih besar dari dia, badannya lebih gemuk tuh dia langsung kayak gemeteran kayak gitu-gitu, betul ya? Ya, makanya kemarin saya sempat sliding mau sidik. Iya, sempat. Dengkinya. Berarti Anda ini stunting kalau saya lihat. Kok stunting? Iya, seakan-akan Anda berdiri dengan hal-hal yang istilahnya nggak penting gitu. Stunting. Iya. Ting. Berarti Anda petting berarti. Anda lebih ke petting. Petting apa petting? Petting? Apa? Anda tuh memancing saya itu Anda. Bencat-bencat puting. Bencat-bencat puting. Tidak ada hubungan sama stunting. Oke, udah Anda 38 tahun ya di bagaimana situasi politik di sana sekarang melihat duet Triumph dan juga Trump. Trump dan tadi juga motor. Tadi Triumph. Enggak itu celana dalam juga ada Triumph. Ada. Motor juga ada. Nama band juga ada kan? Apa tuh? Sorry itu Trivium jauh. Wah. Oke. Gimana situasi politik di sana? Situasi politik di sana cukup. Politik di sana, situasi politik. Saya nggak mau disangkut pautkan dengan bendera ya, dengan apapun bendera. Oke. Tapi dengan apa yang saya lihat aura di sana cukup jelas. Politik sana cukup colorful. Colorful gimana? Cuma Anda dua. Saya tidak mengarah. Saya tidak mengarah.
Tapi Anda yang istilahnya campaign secara tipis-tipis Iya. di forum yang terhormat ini. Anda Anda mengusung bendera itu. Betul, dan Anda Warna-warni. dubes orang Anda Indonesia. perwakilan negara Oh, loh. no. Nggak bisa. No, terus Tell us. Ya, What you Kita say there? negara Iya. khilafah, nggak bisa. Iya. Kita negara Ya, khilafah. perlu. Anda jangan membawa. Oke, just underline. Oke. Just underline. Di sana itu kan saya udah menekankan di awal, jangan mengarah-ngarah ke situ. Tapi aura dari sana udah terlihat. Oke. Karena beragam maksud Oke. dalam artian, ya kan? Oke. Yang pertama dari si Yang pertama L. itu bukan Yang kedua G. Keluarga. tiada yang hebat. Nah, bukan itu ya? Aldul. Bapaknya. Oh, Bapak Ahmad Dhani itu. Enggak, tadi lu maksudnya Enggak kan beragam itu beragam kan. Yang Nah, ini nih. kan colorful Warna-warni, beragam. Gua nih iya. mulai dari huruf L dulu kan nanti ada L, G, B, T. Itu kan maksudnya sorry. Arahnya iya. Iya. Mengarahnya tidak tersitu. Kalau Trump sendiri kan berada di Partai Demokrat. Oke. Di Biden itu ada di Hanura sendiri kan. Publik. Sejak kapan buka cabang? Sejak kapan? Biden Franchise. ngeprank. Iya. Hanura dulu kan ngeprank. Oh, sih. Iya, Oh, iya. Damar jadi Sempat. ya. Atau jangan-jangan Biden itu sebenarnya Wiranto. Hah? Biden itu Wiranto. Saya setuju. Karena di balik Biden. Kirain apa? Ya. Saya setuju. Karena di balik Biden itu ada body hidden. Jadi adanya Body itu bisa artinya mayat. Mayat yang disembunyikan. Kok body? Body bisa Artian mayat yang disembunyikan. konteks. Body. Bisa jadi konteks Body. Oke. mayat. Iya. Karena mengingat Bukan Biden umurnya doang. Iya. sudah 81 beliau Betul. ya. sorry koreksi 83. 83. 81. 83. Ya udahlah Ya pokoknya udahlah. 80-an. 80-an lah, Abi aman. Berapa dah? Ya terserah lah. Ektis. Oke, 80. Ya terus. Oke, lanjut. Oke, cukup ini jadi persaingan antara dua kubu ini udah masuk ke final, nggak ada quarter final, nggak ada perempat, Ya. karena yang dicalonkan kembali ya hanya dua orang tersebut. Betul. ya Yang kan, ya. kuat secara masa juga mereka berdua. Nah, dilihat dari track recordnya, Iya. itu cukup signifikan Joe Biden untuk memimpin negara tersebut. Oke. Ya kan ya. Ini cuacanya selalu pancaroba. Di sana pancaroba juga ya. Di sana pancaroba. Seharusnya jadi cuacanya itu nggak labil. Di sana cuaca labil. Labil, Seharusnya pada saat hari ini BMKG-nya si Amerika mengumumkan besoknya hujan, cerah banget. Cerah banget. Oke. Terus begitu juga kebalikannya. Besoknya bilangnya hujan, ya kan ya. Besoknya deras. Ya bener dong. Tapi kan deras berarti kan hujannya nggak biasa. Deras berarti hujan banget. Oh jadi harusnya prediksinya hujan deras gitu. Iya, hujan deras. Ini bilang hujan. Orang mau hujan deras, hujan lebat atau hujan ringan? Mau tiga. Bedanya apa? Lebat sama deras bedanya apa? Kalau di Amerika. Kalau di sini lebat sama deras sama. Beda dong. Kalau lebat otomatis lu jalan udah kayak mandi pakai gayung. Gitu. Iya. Ya. Kalau Kayak deras, kesiram. iya. Kalau deras Deras pakai shower volume 3. jadi gitu. Enggak berhenti-berhenti. Nggak berhenti, Bahkan ya. lu mau ngomong agak susah, air masuk terus. Ya sama dong kayak yang terkesiram ini aja apa? Tapi full. Enggak satu-satu kayak pori-pori keluar. Kalau hujan kan kayak biasanya pori-pori yang istilahnya yang kecil-kecil gitu. keluar keringet ya. Iya kan ya kayak keringet keluar pori-pori ya. Ya. Gimana sih? Pori-pori keluar keringet. Sorry. Pori-pori Ya, keluar. jadi kalau ada kayak titik-titik-titik gitu. Kalau gayung kan sekaligus airnya all in ya. Ya. Nah, kayak Tapi di Indonesia nggak ada hujan lebat terus kayak gayung itu meninggal orang. kan jarang. Makanya BMKG pernah sih bilang hujan lebat hari ini disertai gitu-gitu jarang. Enggak kok BMKG hujan lebat ya. Enggak secara BMKG mana nih? enggak Di secara tidak BMKG langsung. Indonesia, di BMKG mana? BMKG Amerika. Indonesia. Saya lagi bicara tentang Voice of America. Oh, oke. Bedanya apa memang? Emang di sana tidak pernah bilang bahwa besok akan terjadi Anda hujan? berdasarkan apa tadi? VOA. VOA. Saya mewakili VOB. Apa tuh? Voice of Baceprot.
Saya tidak mau dikalahkan dengan VOA itu tadi. Glastonbury? Ya, Woodstock. Tuh, juga. Fans original? Fans? Sekarang duta Softex. Emang dia Beliau duta Softex? Iya, Softex. Dia Softex, maksudnya Iya. duta Softex dia. Personil VOB. Anda Salah benerin? satunya. Tiga-tiganya. Oh, tiga-tiganya. Anda dapat data dari mana ini? Saya lihat di Guardian? berdasarkan tali sandi saya. Informasi. Guardian. K24. K24. Warta Lambung. Dari situ datanya. Dan kebetulan saya tadi mengutip dari perkataan dia yang deres-deres tadi. Jadi secara tidak langsung Anda menyinggung warga-warga di Kalideres. Anda berarti menganggap warga sana selalu kebanjiran karena deres terus di sana. Wah maaf ini warga, saya mewakili ini. Untuk warga Kalideres, saya mewakili Kristen. Ini kan konteksnya jauh. Konteks jauh Udah sekali. negara, Beda maksudnya negara. bukan Ya. udah. Dan Anda juga jauh. Kata Saya saya- nanya cuma tentang politik kenapa jadi cuaca. Ya, cuaca. Enggak, itu berhubungan dengan kepemimpinan dia. Oke, kalau berhubungan gua langsung nanya gini. gimana? Bener nggak apa dikatakan Trump? Ya, karena gua nggak tahu kondisi di sana ya. Trump ini menuduh Biden menyebabkan lonjakan inflasi dan merugikan negara. Trump mengklaim inflasi dapat terkontrol dengan baik selama satu masih menjabat presiden waktu kemarin ya. Dan kinerjanya buruk hingga inflasi membunuh negara kita. Kondisi ini benar-benar membunuh kita ketika dipimpin oleh Biden. Oke. Kalau menurut saya Waktu itu ketika dipimpin Biden gimana? dipimpin oleh Biden nggak ada gebrakannya nggak untuk negara kita? Amerika? Dari Amerika ke Indonesia ada gebrakannya nggak? Enggak, saya nanya Amerika. Ya oke. Ya. Kenapa tuh? Saya nanya, kondisi di Amerika bener nggak dikatakan Trump? Jadi inflasinya itu benar-benar buruk, kinerjanya buruk. Biden itu kinerjanya buruk. Dampaknya terasa nggak di Amerika? Dampaknya terasa. Hmm. Kita lihat di NYC, New York City itu sendiri. Pada saat yang tempat nongkrongannya apa? Yang di tengah-tengah itu? Tomorrow Oh, ya. Coffee. Nggak. Tomorrow Coffee. Biden sering nongkrong di tuku kopi. di lapangan waktu itu ya. Apa namanya tuh? Times Square. Times Square. Apa? Times Square. Ya, di Times Square Square tersebut Garden. itu semakin padat. Kalau semakin padat berarti otomatis orang Bagus, kalau semakin padat berarti ekonominya di situ berputar. itu mereka bukan hanya untuk rekreasi tapi untuk nginep. Dia tidur di emperan semua. Berarti untuk di bagian pariwisata kayak macam hotel, motel, kontrakan, bahkan apart serta kos nggak terlalu laku di situ. Justru yang laku itu malah di Emperan jalan. Mungkin Ya, disewakan di situ. Itu seharusnya kan fasilitas umum yang emang dinikmati untuk rekreasi. Iya. Ini terganggu oleh orang-orang yang sedang tidur akhirnya selangkah demi langkah. Ini orang kapan tidur di sini? Jadi agak keganggu untuk jalan Tapi kan untuk dia fasilitas foto-foto. umum, berarti boleh dong untuk umum tidur juga boleh dong. Nggak ada ketentuan untuk tidur. Untuk yang istilahnya umum itu kan kalau misalnya dibilang ke FOB 2 itu semu itu hanya sementara. Fasilitas sementara, Oke, bukan jadi- permanen untuk dia mendiam di situ. Oke, sudah terbukti kalau menurut Dubes Indonesia, memang kinerja dari Biden itu buruk. Nah, sekarang kita lihat dari politik, pakar politik dunia, melihat Sorry. anjing. Anda menyebutkan orang Amerika. Bahasa kamu. Dia mendistrak biar saya Iya, lihat. Dia tidak suka kalau ada orang lain bicara Salah lagi. bicara. Atau memang dia sudah Amerika banget. Sengaja. Ya. Sudah Amerika banget dia tuh. Amerika emang suka intervensi. Iya. Dia udah kena paham Amerika, makanya dia menumpahkan Benua Amerika. Jadi benua Amerika loh. Memang sengaja ini dia. ya kan? Oke. Paham Amerika yang dia pakai. Oke, silakan. Menurut pakar politik dunia, duet Donald Trump dan juga Biden kembali lagi. Ya, lebih ke kontra ya, Iya. bukan duet. Walaupun masing-masing kandidat ini punya track record yang buruk. Dua-duanya. Dua-duanya Donald Trump itu pernah ada skandal dengan bintang porno waktu itu. Iya. Padahal istrinya lagi hamil. Dan menurut saya fenomena ini dia mengikuti tren yang ada di Indonesia, yang banyak selingkuh ke gap. Dia
melakukannya dengan bintang porno waktu itu. Oh, jadi dia sengaja melakukannya itu karena ngeliat untuk mengikuti Indonesia tren. lagi tren. Yes. Terus dia orang kaya, jadi nggak ada kegiatan lain. Udah ikutin tren aja. Ya. Gitu. Istrinya sedang hamil. Ini kan Mencerminkan sebuah cenderung kayak seorang pemimpin. alur sinetron-sinetron di seperti itu. Dia terinspirasi. Ini efek buruk dari sinetron azab ditiru oleh Donald Trump. Oke. Yang episode apa? Istriku dihamiliku dengan bintang seksku. Kita rame-rame. Apa sih? Apa sih? Cok, apa sih? Cok. Oke, ada judulnya, Cok. Aku selingkuh dengan bintang porno gitu aja. Ya, Yang itu kan yang Yang episode, episode 236 yang main waktu itu si ya. Anjing. Dan Joe Biden pun demikian. Pernah juga melakukan Bukan dalam kasus kriminal yang sama persis. Cuman memang selain si Biden ini udah berumur 81 tahun ya. Walaupun nanti misalnya dia menjabat terus amit-amit meninggal, Ya. dia akan digantikan oleh wakilnya. yaitu Nah, apakah si wakil presiden ini anak presiden sebelumnya? Itu yang perlu berarti anak Trump dong kalau gitu wakilnya. Iya. Soalnya ini kan juga berlaku di sebuah negara juga. Ya. Anaknya diangkat. Sebut jadi saja. Maksudnya Anda Saya penasaran. menganggap bahwa Bapak tidak akan lama usianya terus nanti digantikan oleh bukan ke situnya anak pemimpin negara yang jauh beda lah. editor ya. ya bahwa nanti setelah memimpin tidak lama meninggal. Nah, bukan seperti itu. Amit-amit Joe Biden konteksnya. Oke. Nanti meninggal. Tapi kan apakah umur mah nggak ada yang tahu kan? Benar. Siapa tahu beliau duluan Iya. ya. Ya, ini kan worst case-nya seperti itu nanti. Kalaupun memang Wakilnya. digantikan oleh wakilnya adalah anak dari yang kita nggak tahu bahwa dia ternyata anak presiden. Dan Trump Ya, misalnya. misalnya Trump atau presiden-presiden sebelumnya. Ya. Memang kenapa Amerika dipimpin oleh seorang anak yang memang sudah ada keturunan presiden. Berarti dia mampu dalam memimpin negara karena sudah ada turunan darah presiden. Oh, wah itu itu harus dikaji ulang juga sih. Apakah dia mampu? Bukan mentang-mentang dia anak presiden sebelumnya, terus dia otomatis mampu untuk memimpin suatu negara. Itu perlu dikaji lagi. Oke. Prosesnya apakah pemilihan dia prosesnya apakah benar atau ada KKN di situ. Oke. Berarti itu pun di Indonesia pun harusnya seperti itu. Ketika memang dia anak presiden belum tentu bisa, harus dikaji lagi. Berarti ini tidak sah dong pemilihan ini. Dikaji, bukan sah enggaknya, cuman kita perlu kaji ulang seperti itu. Oh, menurut Anda berarti Gibran belum layak sebenarnya untuk memimpin sebuah negara. Wakilnya Joe Biden dalam konteks ini. wakilnya Joe Biden. Dan untuk nama yang berawalan Joe itu sendiri itu di sini itu punya track record bagus. Nama-nama yang berawalan Joe. Contoh? Taslim, Bagus. ya kan? Johana Hah? Padiangan Project. Oh ya, Joe Kok Project. udah mau menyalahkan ya? Johanna malam Iya, itu ya. Joe Taslim. Taunya Joe, Johanna. Ya, Kang tadi Joe, Johanna Jo Project, Sandi? Josandi pesulap. Josandi pesulap. Dan dua nama terakhir itu memang agak redup ya. Betul. Ya. Tapi ada yang legend sekali yang memang namanya harus tidak pernah ada berita-berita buruk. Joe John. Joe. Dari Joe juga. Joe John. Al-Fatihah. Ya, selesai. Nah, Joko Anwar? Joko Anwar, Joko Anwar. Kalau itu nama akhiran Anwar memang bagus-bagus. Betul, yang sutradara tapi. Dia anti peperangan. Desi Anwar, Iya, Anwar Fuadi. betul. Karena mereka tidak pernah mengincar. Ya, beda dengan. Inside joke. Editor ya. Beda dengan Anda yang belakangnya Anwar kan. Anda tuh Inside joke ya Allah. Kameramen, jangan. Ya apa? Yang ini buruk banget ya, buruk secara ini buruk banget ya. Editor ya tolong ya. Oke, Anda berarti melihat bahwa Biden justru peluangnya sangat besar ya untuk dipilih kembali. Dibanding Donald Trump. Oke. Saya cenderung ke Joe Biden sebagai pengamat politik internasional. Saya melihat
potensi-potensi ada di Joe Biden dibanding tadi. Kekurangan dan kelebihannya ketika memimpin. Kan itu personal ya. Maksudnya Biden nidurin ya kan dibayar juga. Iya. Artis porno juga dibayar pasti itu. Memang atau jatuh cinta dibayar. ya apa-apa lah, nggak masalah. Itu masalah personal aja. Biden udah tua, ya itu mah usia aja. Kan dia masih punya karyawan, staff-staffnya juga yang ahli-ahli lah. Secara kelebihan dan ininya. Skill. Kalau setahu saya mempelajari track record Joe Biden dari awal dia memimpin OSIS waktu di SMA di Pentagon, SMA Negeri 2 Pentagon waktu itu. Dia sebagai ketua OSISnya. Sempat juga di lingkungan kompleknya dia sempat jadi menjabat RT 2 tahun dan Karang Taruna sempat menjabat juga. Pengalaman memimpin organisasi atau suatu lingkungan misalnya di perumahan tadi itu ada jenjang karirnya. Ada jenjang karirnya. Ya. Bukan seperti rekan kita yang entah berantah tiba-tiba nyalon jadi wakil wali kota. Yang tiba-tiba langsung seperti Joe Biden dong. Sekarang balik lagi ke Trump. Ada saya udah lihat bahwa Coki Anwar ternyata benci sekali sama Gibran. Bukan itu. Kalau Trump secara kualitas. Trump dia lebih ke bisnis ya, pemimpin bisnis. Dia punya banyak bisnis yang entah di bisnis media dia secara corporate memimpin. Berarti cara menaikkan finansial Trump oke lah ya. Ya secara bisnis. Sekarang kalau dari masyarakatnya nih, enakan dipimpin sama Trump atau sama Biden? Kalau Biden dia hanya mementingkan ya udah populasi untuk mayoritas negara tersebut, kan secara Amerika itu global, menyeluruh, induk dari segala negara. Kata siapa Amerika induk dari segala negara? Mungkin, ya kan ya? Mungkin. Sebagian besar. Ya. Karena mata uang kita berpacu pada dolar. Bukan melodi dong, dolar. Ya kan saya bilangnya dolar. Benar itu. Nah, kenapa jadi masalah? Nggak jadi masalah. Intinya berpacu pada dolar. Nah, melodi. Asu. Maksudnya itu barusan tai. Ada telat. Saya member JKT, saya tahu. Melodi JKT. Melodi. Nah, maksud daripada itu intinya itu bisa menurut saya nggak setuju kalau 50-50 hasilnya. Tergantung dari tergantung dari Mas, saya nanya dulu Mas. Nanyanya bukan ke 50-50-nya Mas. Enakan Trump atau Biden Mas dipimpinnya? Jauh. Enakan Trump. Trump istilahnya udah setara Cristiano Ronaldo. Wah, apa? Yang pertama, dia peduli kepada Indonesia. Trump Dari Cristiano Ronaldo. Dia pernah menanam hutan mangrove. Iya, mangrove. Ya. Sedangkan Trump di sini dia menanam sesuatu hal yang bisa mempekerjakan masyarakat kita. Apa itu? Dia punya L building. Itu punya Trump. Dia punya gedung di Kebun Sirih yang bekerja sama dengan Haritanu. Itu untuk di Indonesia. Jadi untuk masyarakat Indonesia bekerja di sana. Masyarakat Indonesia bekerja di Kebun Sirih. Betul masuk akal. Nah, berarti kan memikirkan bukan negara dia aja. Adidaya negara Indonesia juga dipikirkan oleh si Trump tersebut. Enggak, sorry saya potong. Ronaldo menanam mangrove. Mangrove. Tapi Trump dia menanam chip di Indonesia untuk bisa mengendalikan aktivitas gerak-gerik warga. Itu gedung itu waktu kemarin COVID itu Trump yang masang chip di antivirus itu. Nah, Seneca. Oh, pantesan gua ketika disuntik tuh. Iya kan? Trump gitu. Itu udah. Ya, jadi sakitnya tuh kan biasanya anjing gitu ya. Kalau di gua kalau suntik ini Trump gitu. Bisa gerak atau enggak? Gerak dikit. Gerak apa enggak? Gerak. Ya berarti bukan dia. Karena kalau dia nggak gerak, diem. Kok diem? Trump. Itu Trump. Itu kan Trump. Ada kerampai. Kan itu istilahnya enggak boleh jauh. Kerampai tahu nggak? Kerampai apa? Plesetan apa? Kerimpai. Ini.
Lanjutkan. Ya, Statement Anda. Saya setuju sih. Kalau misalnya Trump lagi memimpin, terbahaya dia akan lagi membuat berita-berita atau membuat apa penyakit-penyakit baru gitu, yang memang itu dibuat oleh dia. Orang kaya mah bisa bikin apa aja. Sorry, Ya, karena dia ada kerjasama dengan Elon Musk. Kenapa dia istilahnya liar di luar? Ya. Soft di dalam. Nah, kenapa? Karena dia merasa kesepian pada saat dia Keras di luar, Enggak. soft di dalam itu Anda definisi bread talk tadi, roti-roti bread talk. Sorry, kenapa Enggak, Anda itu dari biasanya- tadi brand-brand produk Anda Enggak, dia nggak ngomongin brand produk. Kalau keras di luar, lembek di Soft dalam, di dalam. itu orang pas keras pasti masukin lembek. Sebagai penyintas Anda. Ya, gitu saya paham itu. X ya. X. Ya, maksudnya? Nah, ini jadi fokus kita kemana-mana nih ya, Ya, kan? enggak, saya Gara-gara- fokusnya ke Anda, nggak usah kesana kemana-mana. Iya. Ke yang tadi aja. Omongan Anda bikin fokus kemana-mana. Jadi Trump itu kita khawatir kalau Trump lagi memimpin, dia akan ada virus baru. Karena dia istilahnya gimana ya? Dia bukan ingin berbagi ya, tapi meliarkan diri keluar. Karena kalau di dalam dia merasa sepi, merasa sendiri. Ada lagunya tuh. Nggak ada. Ayo gimana? Di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Ini dia juga yang usul untuk lagu itu Lagu itu. tercipta. Oh, ada andil Trump. Oh, dari obrolan ini kita menemukan sebenarnya kan ada berita Dhani Ahmad tuh meninggal, sudah tidak ada, dan Dhani Ahmad sekarang tuh palsu. Berarti Anda menyampaikan dari apa ini dengan Undertaker? Kok ke situ? Kok Undertaker? Kok ke Undertaker? Undertaker. Kenapa Anda ke Undertaker? Undertaker kenapa? Kan masih ada Triple H. Enggak, tapi Anda istilahnya seakan-akan kesana arahnya. Enggak, saya nggak ke sana. Ih, parah. Lama-lama saya kasih Wah, apa? sampai lepek. Maksud Enggak, saya, tadi ada berita apa yang dia Tembak bilang? terus sampai lepek. ya bahwa Ahmad Dhani itu yang sekarang bukan Ahmad Lepek. Dhani, bukan Ahmad Dhani yang sekarang tuh bukan Ahmad Dhani. Kamu udah pernah dengar berita itu belum? Enggak, Konspirasi berarti itu? Anda maksudnya mati suri gitu. Bukan. Jadi Ahmad Dhani. Rekarnasi. Bukan. Sebenarnya Ahmad Dhani yang sekarang itu memang bukan Ahmad Dhani. Justru Ahmad Dhani yang sekarang Stuntman. itu adalah Trump. Kedok semua. Kedok semua. Jadi Ahmad Kedok Zuma. Kodok. Ya. Kodok. Kodok. Oke, dari obrolan Joe Biden dan Donald Trump kita menemukan yang pertama indikasinya adalah lagu Di judulnya? dalam keramaian. Di dalam keramaian. Itu siapa yang Aku Judulnya merasa apa? sepi. Merasa itu Dewa kan? Oh iya dia. Dewa. Yang memang itu dirasakan oleh Trump. Dan memang Trump juga yang punya ide untuk memasukkan lagu itu di Dewa 19. Karena Trump merasa levelnya itu udah setara dengan dewa. Betul, karena Trump sendiri itu adalah Ahmad Dhani. Oke, tanpa arah akan kembali lagi dengan episode-episode yang menarik lain. Dua episode kesimpulannya sama bahwa sebenarnya orang ini adalah ini, yang sekarang juga orang ini adalah ini. Dan Trump yang pastinya akan terpilih kembali untuk menjadi pemimpin karena Ahmad Dhani itu sudah terpilih untuk menjadi Saya dewa. lebih cenderung mengusulkan untuk Caimin coba peruntungan untuk jadi presiden di United States. Kalau nggak Caimin coba untuk cek Khodam. Yes, benar sekali. Oke. Sampai jumpa Dan lagi. sampai jumpa Laila Kodam. Adios. Kadam. Laila Kadam. Laila Kadam. Kadam. Ini nih wajib dibeli. Ini oke lah dibeli. Nah ini nih yang nggak kalah penting wajib dibeli. Sekarang saatnya bayar. Oke. Loh. Aduh, gimana ya? Keinginanku tuh banyak, tapi uangku nggak banyak. Mau kerja di Jogja, UMR-nya kecil. Aduh, aku harus gimana ya? Kok luluran bro? Pakai sunscreen.